Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Hiren. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Kepres ya atau instruksi presiden ya tentang negara mengakui bahwa telah jadi pelanggaran HAM berat di masa lalu ya, eh, apa yang menimpa korban-korban dari apa anggota komunis gitu. Jadi pemerintah mengakui bahwa telah jadi pelanggaran HAM berat ya, dan pemerintah akan memberikan kompensasi. Nah, ini perlu kita bahas ya guys ya. Ini menarik ya. Ini membuktikan bahwa pemerintah ini nggak cerdas dalam melihat situasi. Jadi gini guys ya, kita tahu setiap pelanggaran ya itu tentu harus dilihat sesuatu yang mana itu adalah harus lihat pemicunya. Ini nggak bisa kita tuh melihat pelanggaran itu dengan kacamata kuda gitu kan. Oh, di situ ada pelanggaran misalnya. Misalnya contoh kayak ada hukuman massa misalnya atau hukuman mati. Misalnya apa namanya, hakim memutuskan untuk mengadili tersangka dengan menghukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara berapa tahun. Nah, kalau Anda tidak lihat konteksnya, Anda akan lihat itu pelanggaran HAM. Karena oh, itu aparat melakukan pelanggaran HAM, kenapa itu orang dihukum mati? Kenapa itu orang penjara seumur hidup atau dikasih hukuman lain gitu kan? Nah, tapi kalau kita lihat, oh ternyata ada pemicunya, oh ternyata dia bunuh orang sebelumnya, oh ternyata dia buat zolim sebelumnya, dia tuh melakukan hal yang memang layak dihukum seperti itu, ya kan? Nah, jadi itu nggak lagi sebuah pelanggaran HAM, tapi merupakan suatu keharusan, hukuman gitu. Nah, kita perlu dalam hal ini perlu lihat ya, sebenarnya siapa yang memulai gitu, ya, sehingga terjadi peristiwa tahun 65 ke atas itu, ya kan? 65 dan seterusnya itu kenapa terjadi? Karena PKI mulai duluan. Ini posisi mereka adalah posisi terhukum. Orang-orang yang dihukum karena perbuatan mereka yang telah mereka lakukan gitu. Mereka layak mendapatkan itu. Itu yang ada di pikiran orang-orang yang mana hendak ingin balas dendam, hendak ingin mendapatkan keadilan, karena mereka tuh jadi korban guys sebelumnya. Ya, TNI, rakyat Indonesia yang bukan komunis ya, ulama, santri itu banyak dibunuh, disiksa, diperlakukan semena-mena gitu kan, dizolimi. Maka mereka tuh layak mendapatkan itu. Jadi itu bukan pelanggaran HAM sebenarnya guys. Pelanggaran HAM itu terjadi apabila dia memang tidak bersalah, ya. Dia tidak melakukan apapun itu sebelumnya gitu kan. Nah, murni dia tuh nggak tahu apa, dia tuh tidak tahu apa-apa dan dia tuh tiba-tiba kena, itu baru. Makanya kalaupun mau buat ini pelanggaran HAM itu nggak boleh dikenakan kepada seluruh keturunan komunis gitu kan. Tapi hanya yang tidak terlibat saja, yang terbukti tidak terlibat, dan itu dia harus bisa buktikan. Oh ternyata dia harus bisa membuktikan, jadi dia terus bisa membuktikan dulu. Jadi kan ini kan namanya peradilan, jadi dia harus bisa membuktikan bapak saya dulu atau kakek saya dulu tuh atau keluarga saya dulu tuh tidak terlibat dengan komunis, tidak terlibat. Bisa dibuktikan baru dia mendapatkan kompensasi, itu baru masuk akal. Saya dulu nggak terlibat nih sama itu gitu kan, nggak terlibat dengan aksi-aksi kejam sebelum itu, sebelum 65 tuh nggak terlibat, dan dia bisa buktikan baru. Kalau dia tidak bisa buktikan, ya nggak bisa dikasih kompensasi atau dinyatakan itu pelanggaran HAM berat, nggak bisa guys, karena belum ada bukti gitu. Yang terbukti adalah yang pasti mereka ini ya, kelompok komunis ini sudah jelas-jelas melakukan pembantaian sebelumnya. Jadi yang dilakukan oleh TNI dan umat Islam ya, dan itu hanyalah pembalasan rasa rasa dendam, rasa marah, rasa mencari keadilan atas apa yang menimpa mereka sebelumnya gitu. Wajar kan? Coba keluarga Anda dibunuh ya, atau masyarakat Anda dibunuh. Itu Anda pasti geram nggak? Geram, Anda pasti geram. Anda pasti akan langsung menyerang kelompok tersebut kalau Anda punya nyali gitu kan, punya keberanian. Nah, mungkin Anda diam saja melihat keluarga Anda dibantai, disiksa, atau komunitas Anda disiksa, nggak mungkin Anda diam saja. Itu namanya giroh, ya, semangat untuk bersatu. Sama kayak waktu Indonesia itu dijajah ya. Ketika Indonesia dijajah Jepang atau Belanda atau Portugis, Inggris,
Itu rakyat tuh saling bersatu, nggak rela dia saudaranya dibantai sama Belanda sama Jepang. Pengen balas dendam mereka kan. Nah, jadi kalau mereka balas apa namanya, membantai Belanda itu hal yang wajar. Karena mereka dilakukan seperti duluan, Belanda dan Jepang yang mulai. Nah, sama seperti ini. Yang mulai siapa? Ya kan? Makanya ada jangan buta sejarah pemerintah ini gitu. Ya. Jangan buta sejarah, lihat dulu ya apa yang terjadi sebelum tahun 65. Sini Anda akan paham kenapa terjadi 65 setelahnya. Karena itu terjadi bukan ujuk-ujuk. Ada peristiwa sebelum tahun 65 ya yang dahsyat gitu. Banyak pembunuhan di mana-mana, pembantaian dilakukan oleh orang-orang PKI gitu. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara kayak Rusia. Itu Rusia tuh saya baru baca guys ya. Keluarga Kaisar Rusia tuh dibantai guys, luar biasa. Setelah mereka mengkudeta itu Raja Rusia Tsar Nicholas berapa itu kan, mereka membantai raja dan sisi keluarganya, bahkan putra mahkota dan putra putrinya guys. Anda bayangkan, pelayan-pelayannya pun dibantai. Anda bayangkan coba, luar biasa kejamnya komunis. Ini memang komunis itu memang adalah ideologi yang ingin menguasai. Enggak, mereka tuh bukan kayak Islam itu ya, Indonesia waktu itu ya. Memang ada mungkin kelompok kayak katanya itu DITII. Ya kan, itu dia bukan ingin menguasai. Kenapa? DITI itu ya, dia bukan kudeta. Kenapa? DITI itu ketika dia itu ketika dia itu disebut memberontak, itu sebenarnya bukan memberontak untuk merebut kekuasaan guys, enggak, tapi untuk menentang pemerintah karena pemerintah itu telah bersikap tidak adil gitu. Ya kan? Tidak adil pemerintah. Maka mereka tuh buat masih kekuatan di gunung-gunung. Kalau mereka memang hendak memberontak, ya mereka akan menguasai perkotaan seperti dilakukan oleh PKI. PKI itu menyusup di TNI, di perkotaan, bukannya pedesaan, tapi DITI mainnya di gunung-gunung kan. Nah, tapi PKI jelas-jelas ingin merebut kekuasaan, digulingkannya Kaisar Rusia, digulingkannya kerajaan China. Itu bukti kalau mereka memang ingin menggulingkan kekuasaan. Juga bagaimana Pol Pot berkuasa di Vietnam ya, Kamboja nggak salah ya. Itu sejarah sudah membuktikan kalau PKI itu didirikan untuk merebut kekuasaan, kudeta. Makanya raja-raja itu terguling. Termasuk di Indonesia ini kayak membunuh raja-raja di Riau itu. Raja-raja di Riau dan beberapa tempat lainnya, itu mereka bunuh guys. Mereka memang ingin merebut kekuasaan. Makanya mereka tuh melancarkan. Jadi siapa dalangnya pasti PKI. Pasti itu. Karena memang kita lihat peta globalnya gitu guys. Bagaimana mereka mengkudeta Kaisar Cina, Kaisar Rusia, di Vietnam juga, di Indonesia membunuh beberapa raja Melayu dan raja lain sebagainya. Mereka memang ingin berkuasa, gitu. Makanya mereka ingin membentuk angkatan kelima. Makanya ditemukan senjata-senjata yang dari Cina itu ditemukan di Lubang Buaya, di Halim itu, di tempat latihan mereka ketika Kossat merebut tempat itu ditemukan lah. Ini senjata dari mana? Ini dari Cina. Karena TNI nggak punya itu. Itu memang ada rencana sebelumnya untuk mengirimkan berapa ratus pucuk senjata ya? 10.000 atau 100.000 guys. Pucuk senjata dari Cina. Itu namanya Chung. Senjata Chung itu. Ditemukan. Itu fakta. Jadi karena memang kita lihat, kata kita tahu bahwa Panglima TNI AU saat itu ya, siapa namanya itu ya? Komandan itu kan adalah dekat sama PKI. Dia punya akses pangkalan udara. Disitulah masuk akal kalau senjata itu diselundupkan melalui udara, karena Halim adalah basis PKI waktu itu gitu kan. Nah, karena dekatnya TNI AU dengan PKI pada waktu itu. Nah, itu perlu dipahami guys. Jadi sama seperti pemerintah ini, sama seperti kayak kita minta maaf sama anak keturunan dari orang-orang yang dihukum mati karena kejahatannya. Wong dia jahat gitu kan. Lalu anak-anaknya dapat kompensasi. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang dibunuh oleh yang dihukum mati itu? Gimana coba? Jadi anak-anaknya para jenderal itu, anak-anaknya para santri, para kiai ulama, para rakyat yang dibunuh itu, ya di Aceh, di Riau sampai ke Sulawesi. Di mana ceritanya coba? Yang dikasih kompensasi hanya keturunan PKI saja. Sementara korban PKI tidak dikasih. Ini kan tidak masuk akal. Padahal mereka jadi kalau dulu PKI nggak begitu, nggak akan ada kejadian ini guys, nggak ada. Kayak sekarang contoh, ketika PKI berhasil diberantas tahun 65 ke atas itu, ada nggak kejadian serupa terjadi?
kejadian kita nih mencari-cari anak-anak PKI lalu kita bantai. Nggak ada, guys. Kenapa waktu itu dendam sudah terbalaskan? Rakyat demokrasi komunis itu merasa bahwa mereka sudah cukup mendapatkan hukumannya. Makanya nggak terjadi lagi kan. Nah, lalu selama itu kan PKI kan tidak ada lakukan hal yang seperti itu lagi. Paling propaganda kita sering lihat ya, propaganda mereka kan mencoba memutarbalikkan fakta bahwa mereka cuma korban dan sebagainya. Tapi selama mereka tidak melakukan aksi bersenjata atau melakukan hal keji seperti yang terjadi waktu itu ya, tahun 5 ke bawah, membunuh-bunuh itu ya, melakukan kekerasan, ya kita tidak membalasnya gitu, guys. Nah, meskipun kita geram dengan propaganda mereka gitu, tapi tidak sampai pada aksi fisik. Nah, itu poinnya. Kan tidak kejadian. Berapa tahun kita setelah zaman Pak Harto, nggak ada kejadian. Kita mau ada cerita di mana pelanggaran HAM terjadi, misalnya kalau sebut itu pelanggaran HAM ya, ada anak PKI, kemudian PKI dibantai di mana, nggak ada. Karena mereka bebek saja selama ini gitu. Nggak ada nampak indikasi mereka tuh hendak kudeta dengan cara kekerasan, nggak ada. Paling mereka hanya propaganda saja kan. Nah, karena kuatnya intelijen kita, kuatnya Babinsa kita, TNI kita kuat sekarang ini, sehingga bisa mengantisipasi setiap ancaman dari paham-paham seperti komunis ini, guys. Nah, jadi itu yang dilihat. Jadi kalau sekarang terjadi pelanggaran HAM itu, kenapa dulu terjadi? Nah, ada sebabnya. Nah, itu pemerintah tidak ngerti. Misalnya misalnya kayak hakim, polisi, jaksa itu tidak lagi ada menghukum mati orang atau masuk orang penjara. Ya berarti nggak ada yang orang jahat, nggak ada. Makanya nggak ada hakim ketok palu, kamu dihukum mati, kamu dihukum penjara, nggak ada. Gitu loh, guys. Makanya dulu tuh kenapa ada? Karena mereka mulai duluan. Kenapa para koruptor dihukum mati? Kenapa para pembunuh dihukum mati? Karena mereka buat duluan gitu. Itu make sense. Jadi kalau misalnya mereka tidak dihukum mati, ya orang yang sakit hati itu akan membalaskannya. Itu hal yang wajar, guys. Ya, wajar. Karena itulah namanya rasa. Ya, adil itu kan harus sama, adil itu. Makanya untuk mencegah itu diperlukan perangkat hukum, biar tidak sembarang orang bisa mengadili gitu kan. Oh, anak saya dibunuh nih, lalu saya pengen untuk balas, ya saya bunuh orang itu. Nah, itu makanya ada pengadilan, biar mereka yang menghukum, bukan saya gitu. Nah, itu poinnya, guys. Jadi pengadilan itu diciptakan bukan untuk menghilangkan hukuman itu, bukan, untuk membantu kita yang dizolimi, korban ini, untuk menghukum mereka. Nah, gitu, guys. Dan membantu memperkuat fakta memang mereka melakukannya gitu. Nah, jadi pemerintah ini seperti nggak paham dengan hal ini. Ya, memberikan kompensasi kepada orang yang memang jelas-jelas bersalah. Ya kan? Ini nggak boleh terjadi, guys. Ini makanya kita katakan pemerintah kita ini nggak cerdas untuk melihat hal itu. Ini akan menguak luka lama. Ini nama ketidakadilan. Orang-orang yang jadi korban PKI tidak diurus. Harusnya ya itu tuh harusnya pemerintah tuh mengatakan kepada PKI, keturunan PKI, karena sekarang kan yang wakil PKI sekarang ini kan keturunannya sama kayak presiden kita tuh kan, dan aparat pemerintah tuh kan keturunan dari orang-orang yang dibantai PKI dulu. Jadi ketika mereka mengatakan itu pelanggaran HAM berat dan ingin kasih kompensasi, harusnya sebaliknya sebegitu juga. Jadi anak-anak keturunan PKI sekarang harus ngomong. Kita juga minta maaf, kita mengakui bahwa dulu telah jadi pelanggaran HAM berat terhadap umat Islam, TNI dan warga Indonesia yang berlawanan dengan komunis. Nah, lalu mereka juga kasih dong kita kompensasi gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. Jadi tapi kan nggak mungkin juga karena mereka yang mulai duluan gitu. Ya kan, mereka mulai duluan, guys. Jadi inilah namanya ketidakcerdasan dalam berpikir pemerintah kita nih. Makanya kita perlu perubahan. Ya, kita perlu perubahan. Ini nggak bisa terjadi terus, guys. Nggak bisa, guys. Jadi selama berapa puluh tahun ini baru kejadian sekali ini, guys. Yang saya herankan gitu. Kenapa bisa terjadi gitu kan? Kenapa bisa terjadi? Ini kita herankan. Kalau dulu TNI dikatakan pemberontak, itu masih hal wajar. Kenapa? Karena ideologinya sama dengan kita, Islam. Tapi komunis itu ada ideologi di luar. Karena kita kan Pancasila, ketuhanan Maha Esa. Artinya harus berdasarkan agama. Mau Islam, mau Kristen, Hindu, Buddha. Masih sah di Indonesia ini. Tapi komunis kan tidak mengakui ada Tuhan. Bagaimana dia melakukan pertunjukan budaya, wayang itu
Gusti Allah sudah mati gitu kan. Ini kan kurang ajar sekali gitu. Mengatakan bahwa Allah sudah mati gitu kan. Ini kan kurang ajar sekali. Jadi ini sangat menyinggung perasaan umat beragama Islam terutama. Ya, kalau dikatakan Tuhan telah mati gitu kan, Allah telah mati, ini kan kurang ajar guys. Itu bukti bahwa mereka memang tidak punya Tuhan. Makanya mereka dengan gampang melakukan hal-hal keji itu kan. Jadi kalau ada orang melakukan hal keji, ya tanpa didasarkan alasan untuk balas dendam atau keadilan, itu adalah kekejian yang sebenarnya. Kayak saya, kalau misalnya ada orang bunuh anak saya, padahal saya tuh nggak ngapain itu, nggak apa-ngapain. Ya ada bunuh orang itu sebelumnya atau bunuh keluarganya, tiba-tiba dibunuh, itu adalah suatu kekejian. Ketika saya tidak mampu menahan amarah, harus saya balas bunuh orang itu karena untuk mendapatkan keadilan. Karena saya lihat ini hakim tidak bekerja, hakim diam saja. Ya saya melakukan aksi sendiri. Nah itu bukan suatu kekejian. Kenapa? Karena saya mencari keadilan gitu, yang saya dapatkan dari aparat hukum kita gitu. Itu bisa dikatakan kekejian. Yang keji adalah orang itu. Kenapa bunuh anak saya? Gitu loh guys. Jadi itu namanya keadilan itu, ya sama-sama. Makanya kita diajarkan ya jangan diam, kayak kita dijajah Belanda, ya kita melawan gitu. Dia bunuh kita bunuh balik Belanda itu gitu loh. Siapapun yang bunuh kita gitu kan. Jadi kita nggak bisa diam saja guys. Jadi makanya dibuat. Jadi kenapa ada hukum? Itu agar tidak jadi pembunuhan massal tuh, itu makanya ada hukum. Ya, tapi memang kedahsyatan dari kerusakan dari kekejaman PKI itu selalu biasa. Makanya masyarakat tuh nggak bisa diam saja. Nggak bisa lagi diam saja guys ya. Karena waktu itu aparat terbatas, TNI terbatas, hakim terbatas, ya masyarakat main hakim sendiri. Gitu. Kalau dibilang mereka banyak kan, PKI dari Sabang sampai Merauke banyak kan, ya masyarakat main hakim sendiri. Apalagi mereka nih tahu nih kalau diproses nih sampai kapan gitu. Ya mereka main hakim sendiri. Mereka tahu betul ini dulu komunitas Islam di sini dibunuh ini. Ya mereka balas dendam. Kalau ditunggu kayak sekarang, perangkat kita sudah lengkap. Mungkin sudah cukup lengkap, dari Sabang Merauke itu sudah ada pengadilan tingginya. Dulu kan nggak ada. Waktu kita zaman sekarang itu kan tidak seperti itu. Karena kekurangan kekuatan dana dan lain sebagainya, kan kita kan nggak punya lembaga peradilan seperti sekarang ini. Nah makanya masyarakat tuh dipikir daripada kita nggak dapat keadilan, ya kita main hakim sendiri guys, mencari keadilan sendiri gitu. Nah itu poinnya. Jadi mereka bisa disalahkan. Jadi kalau tidak dimulai, tidak akan ada peristiwa ini gitu. Jadi siapa yang mulai itu yang salah. Misal anak saya bunuh anak orang, saya nggak bisa menyalahkan. Saya tidak bisa membela anak saya. Kalau memang dia salah, memang motifnya adalah memang membunuh, bukan untuk bela diri, itu sudah salah. Nggak bisa bela guys. Apa mau saya bela coba? Misal anak saya bunuh orang lain, ya saya nggak bisa bela. Nggak mungkin kalau saya bela berarti saya salah. Nah, paling saya hanya bisa mencoba untuk meringankan gitu. Oh minta maaf lah Pak atas perlakuan anak saya. Minta maaf Pak ya, anak saya salah. Ngaku salah justru kan. Anak saya salah telah membunuh anak Bapak misalnya. Ya kita minta maaf. Bukan kita malah ngeras gitu kan. Nah, jadi guys. Atau intinya kita tuh lalu anak kita dibunuh balik. Kita dibunuh balik orang itu. Lalu kita minta ganti rugi. Nggak bisa. Loh gimana dengan orang itu? Orang itu juga harus ganti rugi kan harusnya kan. Harusnya dia. Karena dia duluan guys. Dia duluan dibunuh gitu. Nah itu poinnya. Jadi ini logika ini jangan dibalik-balik ya. Yang harus minta maaf itu siapa? Mereka minta maaf. Jadi harusnya para komunitas. Jadi kalau saya pemerintah nih, saya akan katakan kepada anak-anak keturunan PKI, tolong kalian berkumpul semuanya minta maaf kepada rakyat Indonesia yang dulu telah kalian bunuh. Orang tua kalian dulu telah bunuh. Udah melakukan kekerasan kepada rakyat Indonesia ya, ulama, santri, TNI ya. Kalian minta maaf karena dulu itulah kesalahan dari kakek moyang kalian. Nah, kalau kalian mendapatkan perlakuan yang sama, itu namanya keadilan. Karena kalian yang mulai duluan, itu harusnya. Jadi bukan pemerintah minta maaf. Bukan pemerintah yang mengajukan itu, tapi mereka lah yang harusnya, guys. Jadi ini lucu loh. Siapa yang berbuat mulai duluan, malah dia yang dikasih kompensasi. Ini kan nggak masuk akal. Makanya kita pengen perubahan. Pemerintahan ini nggak bisa gini-gini terus guys. Nggak bisa. Kita pengen pemerintah yang cerdas. Yang ngerti posisi situasi. Siapa salah, siapa benar. Nggak bisa begini. Nggak bisa. Ini namanya adalah suatu hal yang sangat absurd gitu kan. Ya kita berharap kedepannya nggak terjadi lagi. Di pemerintah baru nanti kalau terbentuk ya.
hapuslah itu nggak pantas, nggak layak. Karena gimana juga membuktikan mereka itu tidak bersalah kan? Nggak bisa, karena waktu itu kondisi lagi chaos dan terbukti memang mereka pengen kudeta karena mereka tuh adalah suatu sistem, ya suatu sistem namanya, bukan kepalanya saja atau siapa saja, memang sistem. Jadi kepala tuh merekrut anggota tuh memang untuk kudeta, ya mereka tahu ini nggak mungkin kalau memang ketuanya bisa sendirian, ID dan sebagainya bisa sendirian, nggak perlu mereka rekrut anggota sampai berusaha untuk mempersenjatai buruh, nanti nggak mungkin karena mereka tahu mereka butuh butuh tentara yang dari laskar mereka sendiri, yaitu besar buruh tani yang dipersenjatai. Mereka butuh itu, nggak mungkin mereka tuh melawan TNI dengan mereka saja, ID saja, yang lainnya juga nggak mungkin. Mereka butuh butuh anggotanya, guys. Maka juga kegiatan menggulingkan Kaisar Rusia, Kaisar Cina, di Pol Pot itu mereka butuh rela apa, anggota itu yang melakukan aksi kan, yang melakukan sabotase, pembunuhan di bawah-bawah itu untuk menciptakan efek gentar, efek takut, sehingga orang takut sama PKI, sehingga orang macam-macam, guys. Nah itu memang terbukti memang mereka memang hendak melakukan kudeta dengan melakukan fear effect kepada orang-orang, kepada kelompok yang ingin mereka sisihkan, mereka kudeta gitu. Nah, itu perlu dipahami ya. Makanya belajar sejarah ya. Yuk kita mumpung ini 30 September ini kita nonton lagi lah film-film sejarah gitu kan, yang berhubungan dengan G30S atau komunis. Kita lengkap nonton dan baca sejarah komunis Indonesia, di Vietnam, di Rusia, di Cina, sehingga Anda akan mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang harusnya kita lakukan. Jadi bukan kita yang harus minta maaf atau kita yang kasih kompensasi, mereka yang harus memberikan kompensasi karena mereka mulai duluan. Jadi karena saya bunuh anak orang lain, ya saya kasih kompensasi pada orang-orang yang dibunuh anak saya itu. Pak, maaf Pak ya, anak saya telah bunuh anak Bapak. Ya ini Pak, ganti ruginya Pak. Mohon maaf pasti lagi Pak ya, saya salah Pak. Saya yang mengaku salah, bukan orang itu. Seandainya pun dia bunuh anak saya, ya saya tetap minta maaf. Maaf Pak ya. Meskipun saya mati di tangan dia, saya tetap akan minta maaf. Ya, nanti dia juga akan minta maaf gitu. Saling memaafkan banyak kan. Jadi tapi siapa yang mulai duluan? Ya kita nih yang duluan, yang ini yang mulai minta maaf guys. Bukan pemerintah duluan yang minta maaf. Yang salah itu duluan minta maaf. Ini kita tidak lagi lihat ya ketika baik dari anak-anak dalam PKI itu minta maaf kan. Kok malah kita yang duluan gitu? Malah kasih kompensasi, apa nggak kebalik gitu guys? Nah itu logikanya. Ini memang kalau pemerintah kita ini memang semuanya dibalik-balik logikanya ya. Balik-balik guys. Katanya sejahtera, faktanya kita melarat. Pengangguran di mana-mana gitu kan. Ekonomi tumbuh, padahal yang ada kesenjangan ekonomi di mana-mana gitu. Ya kan? Jadi utang aman, padahal utang kita sudah nggak aman guys. Itu udah dibahas oleh para ekonom gitu kan, seperti Faisal Basri dan yang lainnya gitu. Saya Didu juga gitu. Ya, memang inilah guys, di rezim sekarang ini memang kita lihat banyak kekacauan berpikir, logikanya dibalik-balik gitu. Yang benar disalah, yang salah dibenar. Udah kebalik-balik semuanya gitu kan. Yang salah yang mulai duluan, malah dia yang benar. Kita yang jadi korban ini ya, yang dibunuh duluan ini menjadi pelaku yang harus minta maaf. Nah, ini kan nggak masuk akal. Moga-moga kita berdoa semoga nanti kita bukan pemimpin yang cerdas ya, nggak pemimpin yang seperti sekarang ini yang logika berpikirnya kacau dan terbalik-balik. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.